Dahulu selama 7 dekade, negara Rusia pernah menjadi kiblat komunisme dunia. Tetapi kini sudah berubah 180 derajat. Negara Rusia sudah menjadi rumah yang nyaman bagi sekitar 16-20 juta umat muslim atau 12-15% dari total populasi negara tersebut berdasarkan survei terakhir. Jumlah populasi muslim yang tertinggi terdapat di berbagai kota besar di Rusia, yaitu Moskow dan Saint Petersburg. Tidak seperti minoritas muslim di negara-negara Eropa lainnya yang berasal dari kalangan imigran, muslim di negara Rusia adalah warga pribumi asli. Tidak hanya dari kalangan pria, perempuan yang menjadi mualaf di negara itu pun jumlahnya meningkat. Berdasarkan laman berita budaya tentang Rusia, yaitu rbth.com, berikut ini adalah kisah 3 perempuan Rusia yang menyatakan diri masuk agama Islam. Pertama, Valeria. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Kristen dan keputusan saya untuk menjadi seorang muslim telah membuat keluarga saya terkejut. Pada awalnya mereka berpikir tentang stereotip terburuk. Mereka percaya bahwa saya akan meledakkan bis dan bis listrik dalam waktu dekat. Namun demikian, Valeria sangat berterima kasih kepada keluarganya karena menghormati pilihannya itu. Ini terutama berlaku untuk sang ibu yang menerima keputusan anaknya dalam waktu yang relatif singkat dan bahkan membela dirinya di antara keluarga dan teman dekatnya. Setelah masuk Islam, Valeria mulai belajar Islam, dan dalam 3 bulan dia mulai melakukan sholat. 2 bulan berikutnya Valeria mulai memakai hijab. Kemudian saya bertemu dengan calon suami saya. Dia merupakan etnis Tatar, tetapi keluarganya tidak menganut agama Islam. Memilih hidup bersama, kami akhirnya memantapkan diri dalam iman kami. Kedua, Uliana. Saya tertarik dengan Islam sejak kecil. Di universitas saya belajar dasar-dasar agama dan bahasa Arab. Saya memiliki banyak teman muslim, yang perilakunya sangat berbeda dari apa yang dianggap normal di masyarakat saya. Inilah mengapa saya memutuskan untuk masuk Islam. Orang tua dan teman dekat saya memahami pilihan saya, seperti yang mereka harapkan. Uliana tidak memakai jilbab, dan hanya menutupi diri saat sholat. Pada awalnya juga dia kesulitan untuk berpuasa, tetapi lama-lama terbiasa dalam 3 tahun. Uliana kesulitan juga untuk melawan stereotip tentang Islam. Banyak orang percaya bahwa Islam adalah agama yang kejam, tetapi dia sangat tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Semua ajaran ilahi diciptakan oleh sejumlah besar cinta. Ada banyak stereotip tentang Islam, misalnya, bahwa Muslim membunuh orang kafir, menikam hewan yang malang, memukuli istri mereka dan tidak menerima orang yang tidak percaya. Alasan sikap ini adalah ketidaktahuan. Jika Anda tidak memahami sesuatu atau rasa takut, Anda harus mencari tahu, apakah ketakutan itu realistis atau tidak. Sebagian besar ketakutan hilang ketika ada peningkatan kesadaran dan komunikasi dengan praktisi agama yang tepat. Ketiga, Elena. Pindah agama itu terjadi di akhir 90-an. Saya dan suami bepergian ke negara Mesir sebagai turis. Itu adalah kunjungan pertama saya ke negara Muslim. Saya melihat orang-orang dengan mentalitas dan sikap yang sangat berbeda terhadap kehidupan. Setelah terjun ke budaya ini, saya menjadi sangat tertarik dengan dunia Arab, dan saya mulai mempelajari Al-Quran. Ketika Elena berusia 40 tahun, dia memberitahu suaminya bahwa ingin masuk Islam. Suami dan anak-anaknya mengerti dan bereaksi dengan tenang atas keputusannya itu. Tetapi itu tidak berjalan mulus dengan ibunya. Masalahnya adalah jilbab, namun situasinya sudah teratasi. Sekarang, sang ibu bahkan membelikan Elena makanan yang halal. Dalam waktu 4 tahun, putri sulung Elena juga masuk Islam. Tidak lama setelah memeluk Islam, Elena menyadari bahwa dirinya banyak berubah dan dia merasa bukan Elena lagi. Kemudian dia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Zainab. Zainab bekerja sebagai penerjemah teknis bahasa Inggris dan Jerman. Ketika dia mengenakan jilbab, rekan kerjanya mulai memperlakukan dia dengan buruk. Lalu Zainab dipecat karena masalah sepele. Zainab sangat kesal, tetapi 2 bulan kemudian dia menerima tawaran dari perusahaan pesaing, yang menawarkan pekerjaan serupa dengan gaji yang lebih besar. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya mengenakan jilbab, tetapi mereka mengatakan tidak masalah seperti apa penampilan saya, karena mereka membutuhkan keahlian saya. Saya ingin mengubah sikap masyarakat terhadap Islam dengan memberikan contoh. Orang tidak mau mendengarkan pidato panjang lebar mengenai Islam. Mereka melihat perbuatanmu.
Seorang muslim sejati itu baik untuk setiap orang, bukan untuk sesama muslim saja.